Sebenarnya itu uratnya sudah kelihatan, sudah bisa diungkap secepat mungkin itu. Pak Budi lebih banyak diam, hanya meminta maaf saja, tapi tidak menawarkan solusi apa-apa. Mengusut kasus Senturi, cuma kemauan dan keberanian KPK saja. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari soal kami juga sebut hal ini. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Berita mengejutkan muncul di situs media online bernama Asia Sentinel. Sebuah laporan di situs ini membeberkan dugaan pencurian dana sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 177 triliun rupiah yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Uang sebanyak ini dicuci melalui bank-bank internasional dan melibatkan sekitar 30 pejabat. Bank Senturi disebut sebagai pintu masuk untuk merampok uang negara. Ada rekayasa untuk menetapkan Senturi sebagai bank gagal pada tahun 2008 sehingga diberi dana talangan hampir 7 triliun rupiah. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi sampai muncul laporan ini dan sampai mana pengusutan kasus Bank Senturi hingga saat ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah laporan di situs Asia Sentinel yang segera membuat geger. Artikel ini berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy, yang kira-kira terjemahannya adalah pemerintahan SBY konspirasi kriminal terbesar. Laporan ini ditulis oleh John Bertelsen, editor situs ini yang juga pernah menjadi koresponden di beberapa media internasional. John Bertelsen dalam laporannya ini membeberkan hasil investigasi tentang Pat Gulipat di balik Bank Senturi hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J-Trust, sebuah lembaga keuangan asal Jepang. Laporan di situs Asia Sentinel ini segera dikutip oleh sejumlah media dalam negeri. Sejumlah komentar dari pihak yang dulu sering berbicara mengenai Bank Senturi pun kembali mengeluarkan suara, termasuk dari kalangan dekat SBY. Di Pansus ditemukan, keterlibatan itu ada. Dugaan keterlibatan itu ada. Karena selama ini yang dinafikan adalah waktu itu Presiden pada saat itu Pak SBY selalu menyatakan bahwa mereka tidak dilapori. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Berita sampah nggak usah ditanggapin lah, ya. Gitu. Ini tahun politik, ya. Jadi pasti itu berita sampah itu, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak usah ditanggapin lah berita sampah. Hingga hari ini, kasus Bank Senturi belum juga tuntas ditangani. Sejumlah kalangan tak henti-hentinya mendesak agar KPK segera menuntaskan pengusutan kasus Senturi ini. Sebenarnya itu uratnya sudah kelihatan, sudah bisa diungkap secepat mungkin gitu. Saya yakin KPK bisa cepat dan tentu dengan bantuan kita-kita di DPR, apalagi saya waktu itu sangat kooperatif dan koordinasi sampai itu selesai, dan waktu itu kan zamannya SBY. Dan itu memang ada, ini yang harus dipisahkan antara kebijakan yang hari Jumat, Sabtu, Minggu uang itu dikeluarkan. Nah, itu rumusnya situ. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari soal kami juga sebut hal ini. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Desakan penuntasan kasus mega korupsi Bank Senturi yang diduga merugikan negara hingga 6,7 triliun rupiah kembali mencuat ke permukaan. Upaya ini muncul setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan gugatan pra-peradilan soal kasus Senturi. Sebuah lembaga swadaya masyarakat yaitu Masyarakat Anti Korupsi.
menyoal pengusutan skandal korupsi Senturi melalui gugatan pra-peradilan. Dalam putusan pra-peradilan, hakim memerintahkan KPK agar melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman Hadad, Raden Pardede dalam kasus korupsi di Bank Senturi. Pertimbangan hakim ketika memvonis bersalah Budi Mulya itu juga bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Artinya ini sebenarnya kan permintaan KPK sendiri untuk membuat Budiono itu menjadi tersangka. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, KPK gencar melakukan pengusutan kasus ini. Namun ada yang janggal. Ketika putusan kasasi Mahkamah Agung atas nomor perkara 861K/PID.Sus/2015 keluar. Dalam putusan kasasi ini, MA menyatakan jika terdakwa Budi Mulya telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia, Mulyaman D. Hadad, mantan Deputi Gubernur BI, serta Raden Pardede, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Setelah keluarnya putusan kasasi ini, proses penyidikan mega skandal korupsi Senturi tak lagi terdengar. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter dan devisa seolah sebagai pejabat tertinggi yang paling bertanggung jawab atas terjadinya skandal Senturi. Dalam kasus ini, Budi Mulya mendapat vonis 15 tahun hukuman penjara. Nah, proses itu menjadi 2 tahun berlarut-larut. Jadi sebelumnya saya gugat di sini gitu. Hakim di sini sebenarnya sudah memperingatkan tahun 2016 itu. Kalau ditemukan alat bukti segera tetapkan tersangka. Kalau tidak cukup hentikan. Jadi jangan harus ngambang. Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus bailout Bank Senturi juga datang dari keluarga Budi Mulya, terpidana kasus Bank Senturi yang divonis penjara selama 15 tahun. Bapak saya itu bukanlah pengambil keputusan, dia pelaksana aja. Dia melaksanakan kebijakan yang sudah diambil oleh Dewan Gubernur. Ada banyak sekali ceritanya panjang ke belakang. Suatu waktu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, saya mengunjungi bapak saya di Sukamiskin. Tiba-tiba saja bapak saya dipanggil ke kantor Kalapas. Ketika balik muka bapak saya kencang, kenapa bapak? Ada Budiono di sini katanya. Jelas saya kaget karena belum pernah semenjak bapak saya jadi tersangka ada kabar berita apapun dari beliau. Akhirnya saat itu saya menemui Pak Budiono bersama dengan bapak saya. Beliau datang seorang diri, ajudannya menunggu di luar. Kita berbicara hanya bertiga saja. Di saat itulah bapak saya mengeluarkan unek-uneknya, tapi lebih dalam arti kamu nih sebagai seorang pemimpin, saya begitu menghargai kamu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa yang kamu ketahui mengenai Bank Senturi? Itu yang bapak saya katakan kepada Pak Budiono. Dan jujur aja pada saat pertemuan itu saya nggak paham tujuannya untuk apa. Pak Budiono lebih banyak diam, hanya meminta maaf saja, tapi tidak menawarkan solusi apa-apa. Saat itu beliau mengatakan, oke, bagaimana kalau kita menggiring opini media untuk mengatakan bahwa ini adalah kebijakan yang tidak dapat dipidanakan. Saya bilang, Pak, udah telat. Sekarang bapak saya sudah di sini. Kalau seandainya kamu sebagai wakil presiden pada saat itu berani mengambil sebuah keputusan yang lebih firm, mungkin tidak akan berlarut-larut sampai sekarang, sampai dengan hari ini. Ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Dis Natalis ketiga Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia di Depok, Budiono menanggapi santai putusan yang mengaitkan namanya itu. Aroma politik sempat menyengat atas kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Benarkah tuduhan ini? Lantas siapa yang mengeruk laba haram dari kucuran dana bagi Bank Senturi? Realitas segera kembali. Pat gulipat mega skandal korupsi yang menimpa Bank Senturi mulai mencuat ke permukaan.